Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Akbar Zainuddin. Saya sedang silaturahim ke Nusa Tenggara Barat. Tepatnya di Pulau Lombok. Ini kita pada segmen Hikayah Pesantren. Kita akan tur keliling pesantren. Salah satu pesantren alumni Gontor. Ini namanya Pesantren Alam Sayang Ibu. Menarik nih. Ini dari 500 lebih pesantren alumni Gontor. Ini baru ada nih pesantren alam ini yang saya tunggu ya. Kita akan ngobrol apa sih konsepnya dan bagaimana kemudian pesantren Alam Sayang Ibu ini dikembangkan dengan pimpinan pesantren Kiai Al-Hajj Jamaluddin PhD, alumni Gontor tahun 1991. Wah, ini kita masuk gerbang ini, Ustaz Jamal. Alhamdulillah. Ya. Ya, Bang. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah khair ya. Ini saya memasuki pesantren dengan nuansa beda nih, Ustaz Jamal. Banyak pohon-pohon. Iya. Emang sengaja gitu? Sengaja. Bahkan ada sengaja beberapa pohon yang kita pilih untuk menciptakan suasana keteduhan. Ya, jadi gitu ya? dengan suasana teduh. Iya. Pohonnya ada pohon yang berbuah, ada yang tidak berbuah. Salah satunya beringin ini. Iya. Ini beringin itu dia banyak menyerap air, menyimpan air, dan dia membawa keteduhan juga karena daunnya lebat. Iya, kan lebat sekali dia kalau beringin itu. Jadi ya. Antum pilih memang ya. Ya, ada yang kita pilih, ada yang memang sudah ada sebelumnya juga. Oh, pesantren Alam Sayang Ibu. Tahun berapa nih, Ustaz? Dirintis mulainya? Kalau merintisnya itu secara konsep udah lama ya kita siapkan ya. Ya. Actionnya itu mulai dari dulu kita kebun sains namanya. Mulainya dari kebun sains dulu. 2013-14 itu kita sudah kebun sains dan mengundang anak-anak dari TK SD itu untuk bagaimana eksperimen sains. Jadi ini tanah kosong yang kita manfaatkan, ada kebun, ada pohon buah-buahan dan seterusnya. Ya. Kami mengundang, memberitahu, sekaligus juga bersahabat atau berkenalan dengan lingkungan ini ya. Jadi kita mengundang sekolah-sekolah untuk mengikuti, kita nawarkan program eksperimen sains untuk anak-anak. Itu mulai dari SD tuh waktu itu? Ya, SD. Kita undang anak SD dan TK. SD dan TK ya? Ya. Terus sampai menjadi pesantren tahun berapa? Nah, tahun 2015 kita mulai dengan madrasah. Juli itu kita mulai. 2015. Madrasah tingkat apa? Sanawiyah. Sanawiyah ya? Lalu kemudian kita setelah tamat sanawiyahnya kita buka aliyah. Oke. Anak-anak yang akan ke aliyah ya kita buatkan aliyah. Oh, di sini berarti sanawiyah aliyah ya, mulainya di sini. Begitu pandemi itu kita kemudian mempersegerakan izin operasional pesantren ya. Walaupun secara ini semuanya kita konsep pesantren sejak awal itu ya memang tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah ya. Tidak ada yang berubah. Ya memang harus anak-anak walaupun ini madrasah dia harus boarding, dia harus ada di pesantren, dan semua kehidupan pesantren itu pelan-pelan kita terapkan, dan rujukan kita tentu saja karena saya sendiri alumni Gontor ya, kita bagaimana hal-hal yang terkait dengan pesantren dengan konsep Gontor itu yang kita coba terapkan. Formalnya berarti tahun berapa itu? Yang pesantren 2001 ya. 2021 maksud saya. 2021. Keluar anunya itu. Karena kan izin operasionalnya untuk khusus pesantren. Sebenarnya kita nggak berubah dari madrasah ke pesantren ya, kita seperti ini sejak awal. Oh, jadi tambahan status hukum lah sebagai status hukum 2021 sebagai pesantren. Tapi antum menganggapnya berdirinya kapan?
2015. Karena 2015 ya. secara konsep semua di awal 2015 itu kita mulai. Oh, 2015. Dan tidak ada yang ya. berubah. Konsepnya nggak ada yang berubah dari awal itu, cuma praktek-praktek ya biasa. Kita kan perlu berpikir pengembangan, belajar dari sebelumnya, terus apa yang perlu kita perbaiki ya, standar semacam itulah. Gedung pertama kali di sini di mana? Nah, ini gedung pertama kali. Dulu bentuknya ada di sana nggak salah ya. Jadi ini gedung kecil terdiri dari ruangan teras. Ini udah 2 lantai dari dulu. Satu lantai. Oh, dulunya 1 lantai. Dan pakai jerami ya, pakai atapnya jerami. Oh, atapnya jerami. Ya, dan di sana itu memang ruangan untuk kita nyimpan data-data awal. Oh. Nah, setiap hari sama calon-calon guru yang kita memulai awal itu rapat. Sejak Januari bahkan kita sudah mulai rapat, itu hanya untuk diskusi saja. Kita start kan Juli. Tapi Januari itu kami sudah duduk setiap hari datang seperti kita sudah jalan. Kerjaan kita apa ya, menyiapkan konsep, membicarakan gimana ini, termasuk kita mencoba memberitahu teman-teman, ya katakanlah menyebarkan informasi menggunakan medsos yang bisa kita lakukan, memberitahu bahwa akan ada nanti kita dirikan lembaga pendidikan lah ya. Sini, ya. Kita ke SD, ke MI, karena kita kan startnya sanawiyah ya. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, kita rapat di sini. Yang kemudian sekarang bagian dari kita nyebutnya nih gedung Fatimah. Jadi di sini gedung sejarah ada hobinya di situ. Sorry, bukan Fatimah ini. Ini Rafiah. Fatimah di sana ya untuk ini Rafiah, dan itu yang administrasinya di sana. Ini ruang kepala di sini sekarang jadi ruang kepala. Nah, kemudian kira-kira 2 tahun kemarin itu kita tingkatkan. Dan di atas untuk ruang musik, kemudian ruang BK. Dan MI waktu itu kita sudah mulai MI sekitar 3 tahun lalu membuka MI ya. Ini tanah ini gimana sejarahnya ini, Set? Tanah ini menarik. Jadi memang tanah ini adalah jariah orang tua ya. Beliau memberikan jadi tanah ini adalah jariah dari orang tua. Orang tua ya. Wakaf orang tua berarti. Wakaf orang tua. Jadi emang orang tua antum? Orang tua istri, mertua. Orang tua istri ya, mertua. Iya, mertua ya. Jadi beliau membelikan tanah ini, dan setelah kita bicara, kita kepingin membangun lembaga pendidikan. Beliau, alhamdulillah kita sepakat mendapatkan, ada orang yang menawarkan tanah ini dan cocok sekali ya. Kita memulai di sini. Berapa hektar nih? Ini 1,5, hampir kurang sedikit lah 1,5. 1,5 ya, hektar. Dan ini tanah yang katanya di daerah ini termasuk paling rendah. Maksudnya paling rendah? Iya, jadi tempat berkumpulnya air itu jatuhnya. Kayak lembah paling ini ya. Iya. Maka dulu pernah hujan besar itu di sini kita banjir, orang nggak bayar, kita banjir karena air itu limpah ke sini. Dan ini tempat katanya dulu tempat agak ngeri-ngeri sedap. Kayaknya banyak pesantren ceritanya kayak gitu ya. Iya. Tidak menarik, ditakuti dan seterusnya. Nah, ini hutan malahan. Iya, dulu katanya kalau ada misalnya terjadi apa pencurian, terus pencurinya lari ke sini dan terus sembunyi di sana, dan orang nggak berani datang. Hutan itu ya. Oh, tapi sekarang sudah menjadi peradaban yang luar biasa. Mudah, amin. Gedung kedua yang kita bangun namanya IMARS. Oke. IMARS itu adalah kepanjangan dari Ismail Mars atau singkatan dari Ismail Mars. Siapa Ismail Mars? Adalah abah, bapaknya istri. Mertua ya. Mertua. Iya, jadi IMARS Ismail Mars. Nah, sampingnya ini adalah Fatimah. Ini gedung ketiga berarti Fatimah ini. Gedung ketiga. Tadi itu depannya aja, yang ini yang sampingnya untuk administrasi itu belakangan setelah ini. Oke. Jadi yang pendiri siapa aja? Pendiri itu ya gagasan utamanya ya saya dan istri. Oh, berdua ya? Gagasan utama ya. Gagasan kita duduk ini terus mengajak teman-teman dan seterusnya. Orang tua mensupport lahir batin lah untuk semua ini. Apa yang melatar belakangi antum pengen diriin pesantren alam sayang ibu ini? Jadi ini adalah sebuah cita-cita yang ternyata setelah kami sama istri itu
kok sama cita-cita kita kan. Iya. Nah, istri juga kepingin memiliki sebuah lembaga. pendidikan gitu ya. Nah, juga saya ketika ya kita anak pondok kan sesuatu yang terngiang itu bagaimana kita memberikan manfaat kepada masyarakat. Ya betul. Dan saya kira kalau nggak punya pondok minimal jadi ustadz. Kalau Ya. nggak bisa ustadz full ya mungkin sekali seminggu ngajar. Ya, Pokoknya harus ada semacam mengajar. itu. Mengajar itu. Betul. Nah, ini juga lahir dari latar belakang pemikiran dan keinginan semacam itu. Pertanyaannya adalah mengapa kok sayang ibu ini seperti ini? Kenapa dia pesantren alam? Ya, Lalu kenapa kemudian dengan berbagai katakanlah keunikan, tafarrutnya tadi itu ya, uniqueness-nya seperti ini. Itu memang sejarah panjang. Nah, saya Ustadz dulu ketika di kementerian banyak ditugasi mengembangkan sains di pesantren dan madrasah. Program-program pemerintah itu kan ya, ada kesadaran di tengah umat ini, daripada umat Islam, bahwa umat Islam terbelakang. ya, Kita tertinggal dari umat dan bangsa lain di banyak hal. Dan terutama muaranya adalah dalam peradaban itu. ya. Ketika sebut peradaban artinya dalam bidang sains dan Sains, teknologi. dan teknologi. Nah, kita melihat bahwa respon ini kan terus menggelinding. Ya, Maka kemudian misalnya kalau pemerintahan itu bikin insan cendekia dan lain sebagainya itu. Tetapi di masyarakat itu respon itu kan tidak terlalu seperti yang diharapkan. Saat itu ya, belakangan kita lihat perkembangannya luar biasa. Kalau kita bicara tentang peradaban ya kita bicara tentang sains dan teknologi. Nah, oke. masalahnya pesantren-pesantren kita belum banyak yang serius. Mengembangkan di mengembangkan bidang itu, sains dan teknologi itu. Kenapa banyak sekali? Ya, pertama menganggap itu tidak terlalu penting, itu kan bukan urusan agama, Oke. dan macam-macam lah itu banyak ditulis orang ya. Nah, tetapi kami menyadari ini sesuatu yang luar biasa justru, bahkan kami menganggapnya sebagai tugas kekhalifahan. Oke. Jadi ketika Allah mengatakan bahwa tugas manusia itu adalah sebagai khalifah, ini ja'ilun fil ardi khalifah, itu ada makna luar biasa di balik itu. Ada implikasi luar biasa di balik penugasan khalifah itu. Cuma kan sayangnya, khalifah itu selalu dimaknai secara politik gitu loh. Ya, kekuasaan lah ya. Kekuasaan dan seterusnya itu. Padahal khalifah itu kalau kita lihat di ayat pertama itu nggak terkait dengan kekuasaan. Dia terkait dengan penguasaan terhadap ilmu tentang alam semesta ini. Oke. Itu yang menjadi alasan mengapa manusia yang dipilih sebagai khalifah bukan malaikat. Ya, Karena apa? Pengetahuan tentang alam semesta yang luar biasa yang Allah ajarkan tentunya. ya, Yang tidak dimiliki oleh para malaikat. Nah, itulah yang menjadi alasan manusia dipilih sebagai khalifah. Mestinya ini harus menjadi concern utama lembaga pendidikan kita. Menciptakan konteksnya khalifah-khalifah dengan itu. pesantren alam gimana sih? Nah, alam itu kan di dunia ada dua hal penting. Ya, Paling pokok, khalik dan makhluk. ya, Tuhan dan yang diciptakan Tuhan. ya, Apa yang diciptakan Tuhan itu ya alam semesta ini. ya, Dan kita hanya bisa memahami Tuhan itu dengan memahami ciptaannya. Yang ada hanya khalik dan makhluk. ya, Nah, Tuhan itu tidak bisa kita persip, tidak bisa kita lihat. Dan Nabi mengatakan kan, la taqdiruna qadrah. ya, Engkau tidak bisa berpikir tentang Tuhan. Yang engkau bisa adalah berpikir tentang ciptaannya. Dan melalui melihat ciptaannya kita akan mengenal Tuhan. ya, Di Quran pun pengenalan Allah itu tidak banyak dengan doktrin, tetapi dengan pengenalan alam semesta. Kita disuruh melihat binatang-binatang, pepohonan, benda-benda, lihat langit dan seterusnya. Semua nabi juga semacam itu. Nabi Ibrahim bahkan peletak dasar tauhid itu diajarkan tauhid oleh Allah itu melalui alam semesta. Nah, jadi ketika kita belajar alam semesta itu kaitannya sangat erat dengan ma'rifatullah. ya, Menariknya kata salah seorang ulama, namanya ada nama seorang ulama dari Mesir, Syekh Asy-Sya'rawi itu mengatakan
Ada dua manfaat kita belajar alam semesta. Pertama, ma'rifatullah, kenal Allah, tauhid, kekuasaan Allah. Kedua, kata beliau adalah lil hadarah, menciptakan peradaban. Tidak ada satupun peradaban yang lahir tanpa pengetahuan tentang alam semesta. Oke. Ya pesawat, macam-macam itu semua inspirasinya dari alam semesta kan, dari binatang-binatang, dari Itu yang melatar belakangi pesantren ini. Iya, jadi kami kepingin, Ustadz, mohon doa, sayang ibu ini dapat melahirkan sosok-sosok yang bisa menciptakan peradaban. Oke. Karena itu dalam tagline kita, nanti tadi antum kalau lihat itu di foto nanti bisa lihat tuh, ada tagline apa tuh? Menyemai masa depan, membangun peradaban. Oke. Kita menyemai bibit-bibit apa? Gagasan-gagasan, mimpi-mimpi pada anak-anak supaya dia nanti punya sumbangsi peradaban untuk umat ini, untuk umat manusia. Ketika kita bicara peradaban bukan hanya untuk umat Islam tetapi umat manusia. Oh, menarik ini. Jadi Itu poinnya. poinnya gimana membangun para santri itu bisa membangun peradaban. Ya. Lewat apa? Nah, tentu saja lewat proses-proses pembelajaran yang kita lakukan. Bukan, dia peradaban itu dibangun dengan apa? Peradaban itu dibangun dengan bagaimana kita mengetahui ilmu tentang alam semesta ini. Oh, oke. Itulah kenapa. Jadi bagi kita pelajaran IPA, matematika, IPS itu bukan sekedar pelajaran tuntutan duniawi, enggak. Ini tugas kekhalifahan. Agar mereka memahami alam semesta, Cara kerja alam, agar bisa membangun peradaban, menciptakan peradaban. ciptakan peradaban. Itu yang mau dibangun di sini. Itu yang ingin dibangun. Dan sebenarnya yang kalau kita mau pikir, kita nggak cari banyak orang. Cukup seorang Einstein yang bisa merubah dunia orang kemudian ini kan. Punya gagasan yang luar biasa, yang lain menjadi followernya dan mewujudkan itu. Cukup seorang siapa misalnya Habibie, Ya, punya gagasan itu, yang lain kemudian dia menggerakkan orang, oke kita bikin pesawat. Indonesia harus tampil. Menemukan orang semacam ini tentunya harus ada by design. ya. Karena itulah kita membangun kesadaran itu ke guru-guru, ke anak-anak, ke orang tua. Ayo, ini tujuan pondok kita ini. Itu mungkin, Anda, apa mungkin itu terjadi? Kenapa tidak? Islam itu lahir di sebuah tempat yang tidak dilirik orang kan. Ya, Tempat yang tandus, yang kering, nggak dilirik oleh Romawi, nggak dilirik oleh Persia. Tapi who knows, siapa yang tahu di sana lahir peradaban yang mengguncangkan dunia. Seorang Habibie itu lahir dari kampung luar, nggak ada yang menyangka, anak kecil yang pare, yang ya. entah berantah. Tapi dia bisa. Jadi saya optimis Ustaz, entah kapan nanti salah satu dari anak-anak kita ini, setelah 2, 3 dan seterusnya, itu melahirkan menjadi inventor peradaban dunia. Ketika peradaban dunia saat ini memang berkembang, tetapi ada satu hal yang membedakan kita. Kita lillah ibadah, niatnya karena perintah Allah, bukan kapitalisme. Nah, ini kan yang terjadi sekarang, peradaban basisnya kapitalisme. Harga jadi mahal, alam jadi rusak, karena ada nafsu di sana. Nah, ya antum pengen bangun peradaban dari sini. Yeah. Itu gimana mulainya itu antum? Maka mulainya itu kita mencoba bagaimana mentradisikan sesuatu yang nanti membuat anak-anak itu punya visi, punya mimpi untuk bangun peradaban. Apa itu? Belajar kita. Oh, tradisi belajarnya. Tradisi belajar yang harus kita bangun. Nah, disitulah kenapa kita riset, Ustaz. Karena apapun yang kita ingin lakukan harus riset. Oh, jadi secara faktual ini berbasis riset yang paling banyak. Iya. Semua kita berbasis riset, artinya apa? Berbasis belajar. Berbasis membaca, berbasis Meneliti lah dia. menganalisa, ya, meneliti. Kepedulian harus dibangun. Dia harus peka terhadap lingkungan ini, apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan, dan seterusnya. Ini kan anak SMP, SMA. Ya. Gimana membangun budaya penelitian di mereka? Sebenarnya sesederhana anak-anak ini, setiap anak itu sebenarnya lahir dengan kepedulian yang luar biasa. Setiap anak lahir dengan kepekaan yang luar biasa. Ya. Ustadz Akbar tahu kan, pernah punya anak kan, dan masih punya anak kan.
umur-umur TK, SD itu apa yang sering dilakukan anak-anak itu? Bermain, Bermain dan banyak bertanya. bertanya kita. Iya. Dan pertanyaan mereka kan seringkali membuat kita gelagapan kan. Iya. Dan itu memang sebetulnya nature anak-anak. Pengen Jadi, tahu gitu tinggi Pengen ya. tahu tinggi. Heeh. Karena itu ada riset, ada buku yang mengatakan sebenarnya anak-anak itu adalah filosof yang pikiran-pikiran itu bahkan menjadi pikiran-pikiran utama para filosof besar. Ya. Karena pertanyaan itu sangat-sangat kritis dan membuat kita sebagai orang tua kelagapan dan nggak bisa jawab. Oke, terus desainnya di sini Masalahnya- gimana? Masalahnya di pendidikan kita kadang ini ketika ada anak bertanya itu kita marahin. Ya. Lu terlalu banyak nanya, jangan banyak nanya gitu kan. Heeh. Dan seterusnya. Mestinya ketika anak-anak bertanya itu kita harus itu kayak orang lapar. Iya. Orang lapar itu jangan dimarahin tapi dikasih apa yang dibutuhkan. Oh, Ananda lapar, kasih makanannya. Iya. Anak bertanya itu otaknya sedang lapar. Sedang Dia berpikir. butuh sesuatu. Nah, kalau kita fasilitasi dan oke coba baca buku ini. Atau ayo kita diskusikan, ayo kita cari jawaban, itu akan jauh lebih keren. Nah, maka di sini tuh anak-anak kenapa riset itu ada kan kepekaan itu mencari Iya. masalah. Mencari masalah. Jadi sebenarnya melanjutkan apa yang menjadi nature anak-anak kita itu Mm-mm. untuk mengamati apa yang terjadi, terus dia bertanya, terus cari jawabannya. Ya. Dan bertanya itu adalah sesuatu yang penting. Ada kata-kata kan, as-su'alu nisful ilm. Ya. Nah, Bertanya mendesainnya itu sejarah. gimana Ustaz, di sini itu? Mendesainnya ya pertama begini. Kita harus tumbuhkan reading habitnya. Oh, itu Dia harus banyak jadi membaca dulu. Membaca dulu, dia bikin pertanyaan, apa namanya? Mencari masalah. Mencari ya? masalah. Ya. Lalu kemudian dia Mengamati diskusi nanti, gitu ya. ngamati, nanti ada gurunya yang membimbing. Oke, apa yang kamu dapatkan? Oh ini, Ustadz, saya dapati kok di sini tuh sering banyak sampah masuk dari sungai kecil itu tuh. Ya. Saya kepingin tahu itu berapa sampah, berapa kubik sampah yang masuk setiap hari. Oke. Akhirnya dia amati tuh. Dia lihat, dia amati. Nanti dia belajar sampah itu apa sih? Oh nanti kamu harus bikin ini dulu ya. Jadi tahap pembelajarannya itu didesain berdasarkan kebutuhan anak-anak. Sehingga nanti dia akan belajar cara membuat kuesioner, cara mengamati, cara menghitung, bahkan di sana matematika menjadi sangat efektif karena dia mengaplikasikan beberapa teori menghitung di matematika itu dalam dia cara menghitung sampah yang masuk. Gimana cara kita memprediksi sampah yang masuk setiap hari itu berapa? Banyak. Ada pembelajaran standar berarti ya? Ada pembelajaran Materi standar. matematika, Ya, terus itu umum lah secara umum. Secara umum Nah, standar. riset ini kapan diberlakukan? Pertama dari belajar sehari-hari itu, kami kan belajar itu ada 4-5 tahapan, Ustaz. Pertama, hari pertama atau pertemuan pertama, guru-guru itu memberitahu tentang, misalnya topik tentang apa? Tentang monokotil lah misalnya. Ya, oke. Dibahas itu apa itu monokotil, apa Teorinya ya, teorinya seperti biasa lah ya. Iya, seperti biasa. Hari kedua, itu anak-anak diminta untuk mencari masalah tentang monokotil. Oke. Nah, bagaimana caranya? Dengan kita coba kalian setelah dijelaskan monokotil apa tuh, dia cari tahu apa yang kepingin kalian ketahui tentang monokotil. Nanti apa akibatnya? Dengan begitu kan dia akan belajar lagi, dia baca lagi itu teks yang sudah dikasih oleh gurunya. Lalu dia diskusi, kita bikin grup anak-anak. Terus mereka diskusi, oke, apa yang kita ingin ketahui lebih jauh tentang ini. Terus kita bikin misalnya small project apa untuk monokotil ini. Perlu nggak kita bikin diagramnya? Perlu nggak kita bikin misalnya membuat semacam mencari pohon-pohon yang di sini termasuk monokotil apa? Kayak gitu ya. Oh, jadi teorinya di kelas, setelah itu diajak untuk mengamati Ya, sekitar. tapi nanti biasanya kita harus kita bagi anak-anak per kelompok. Kita kelompok mereka. Oke. Nanti kemudian mereka fokus di bidang apa di monokotil itu. Ada yang mungkin ada yang anak-anak mencari menghitung berapa tumbuhan yang tergolong dalam monokotil di sini misalnya. Oke. Lalu kemudian ada anak yang khas di bidang lain gitu, yang lebih khusus membahas di bidang lain. Nah,
kelompok-kelompok ini kemudian setelah itu melakukan small project, membuat project itu kecil seharian. Hari seharian. ketiga itu. Ya. Lalu nanti hari keempat mereka menyiapkan bahan-bahan presentasi. Oh, Dia jadi harus setelah presentasikan itu. belajar, meneliti, menganalisis, terus membuat project sampai menyimpulkan gitulah kira-kira ya. Menyimpulkan, Membuat laporan, setelah itu presentasi. Itu siklus belajar kita setiap pekan semacam itu. Oh, jadi mulai dari mendengarkan dia penjelasan sampai kemudian dia mempresentasikan hasil riset itu. Iya. Kenapa gitu, Ustaz? Antum ingat kan di pondok kita itu sebenarnya kita mengajar itu bukan mengajar, kita belajar. Ya, betul. Presentasi itu adalah cara belajar terbaik. Dia mengajar teman-temannya, dia pura-pura jadi guru. Gurunya adalah mustamiknya, pendengarnya, dan dia jelasin tentang itu. Dengan begitu dia akan lebih menyiapkan diri anak-anak. Ini kan pesantren alam ya, artinya kebanyakan risetnya alam lah ya. Enggak juga. Oh, enggak juga? Enggak juga. Tergantung dari nanti anak-anak kecenderungannya kemana. Tergantung dari anak-anak itu. Kalau dia pas pelajaran IPA ya IPA. Kalau pelajaran IPS riset itu tergantung juga pelajaran pelajarannya agama, apa ya. Itu yang pekanan ya. Yang pekanan. Tapi nanti ada tugas akhir per semester. Oh, jadi ada yang presentasi itu pekanan ya, project pekanan, small project lah ya, per kelompok ya. Ada yang per semester. Per semester apa ini? Riset per semester apa? Itu begini. Jadi kami bagi dua, ada semester ganjil, semester genap. Ya. Dalam 1 tahun anak-anak harus melakukan 1 riset. Entah dia tuh bersendiri atau berkelompok. Di semester ganjil mereka akan presentasi proposal risetnya. Jadi itu ada 1 bulan khusus setelah dia belajar target-target kurikulum. Anak-anak kemudian dalam sebulan sebelum libur itu dia fokus, walaupun sebenarnya sehari-hari sudah kita ajak. Di awal semester biasanya kita ada semacam kelas riset. Riset itu apa yang dilakukan. Jadi hal-hal yang kayak gitulah. Jadi how to-nya mereka diberitahu. Nah, dia sudah mulai mikir tuh. Udah mulai ini, nah nanti udah siap-siap nanti sebulan terakhir pada semester itu mereka fokus misalnya menyelesaikan proposalnya. Dan mereka nggak boleh pulang sebelum presentasi. Presentasi proposal. Riset mau apa gitu ya? Iya, riset apa dan kayak kita bikin proposal riset di kuliahan itulah ya. Kuliah lah ya. Nah, nanti semester genap itu sama di bulan terakhir itu mereka mengeksekusi risetnya lebih serius. Ada yang mengisinya sejak awal dengan tergantung anunya lah. Ada yang ini saya bisa lakukan di akhir semester nanti pas memang udah selesai kegiatan pembelajaran biasa. Jadi dia lakukan di situ eksekusinya, dia fokus nulis sampai dia presentasi. Poinnya sebenarnya bukan, tentu saja kita tidak mungkin berharap semua anak-anak yang wah gimana itu kan. Walaupun ada juga kadang-kadang yang kita kaget dengan apa yang anak pikirkan ya. Jangan bandingkan dengan kecanggihan saat ini tentu saja ya. Tetapi proses belajar itu yang penting. Membangun kepekaan mereka. Bagaimana mereka membangun curiosity. Dia kepingin tahu kepekaan mereka terhadap lingkungan. Mencari persoalan apa yang harus diperhatikan. Gimana menyelesaikannya. Dan seterusnya. Itu yang kita bangun. Ini kan anak-anak dasar ya. Harapan mereka tentu ketika mereka SMA atau aliyah sampai perguruan tinggi sudah punya tradisi itu. Fasilitas lab risetnya apa saja di sini? Oh, standar kita punya ada lab riset. Apa aja? Oh, ya laboratorium. Laboratorium yang MIPA ya? Ada MIPA ya, laboratorium. Oh, laboratorium MIPA. Terus? Ada. Ya itu yang utama. Yang lain utama kan itu sosial. Ya? Oh, kalau sosial kan langsung dia. Langsung kan. Bahkan bagi kami laboratorium itu adalah masyarakat itu laboratorium. Ya. Jadi kadang kalau kehidupan langsung ya. Kalau misalnya riset tentang sosial, mereka terjun ke kampung, ke masyarakat. Bahkan ada yang meriset tentang pengaruh misalnya Mandalika terhadap pendidikan orang sekitar. Karena anak-anak dia lihat kok ini anak-anak banyak kadang nggak belajar tapi dia motret pendatang itu kan. Nah itu bekerja dia ini gimana nih terhadap pendidikan. Itu ada yang meriset semacam itu. Jadi dari kita antar mereka, kita bimbing, kita antar mau ketemu sama siapa, dia wawancara sama tokohnya
tokoh masyarakat atau anak-anak itu. Berarti guru-guru juga harus punya kemampuan menjadi pembimbing riset. Dipaksa, kita harus paksa. Kan mereka sudah kuliah kan, pernah kuliah. Oh, pernah kuliah, pernah Jadi, bikin skripsi pernah lah bikin paling skripsi enggak ya. kan. Jadi dia punya Kemampuan untuk membuat tentu akan penelitian. perlu Ya. belajar juga kan. Perlu Iya. belajar. Dan ini cara belajar yang terbaik adalah dengan aplikasi semacam ini. Itu termasuk ini nih. Iya. Ini apa ini? Jadi ini Ustadz wujud dari tadi itu peradaban. Kalau Nah. kita lihat dulu umat Islam di hampir semua kota Islam itu selalu ada observatorium. Oh, oke. Kenapa? Karena perintah Al-Quran untuk mengamati alam ini terlalu banyak itu. Iya. Terlalu banyak untuk diabaikan. Iya. Dan dulu observatorium itu di mana-mana ada di kota Islam itu. Saking kuatnya dalam astronomi itu, maka hari ini kata Ali Alawi dalam bukunya itu The Crisis of Islamic Civilization itu belum mengingatkan. Belum mengatakan sepertiga dari nama-nama planet benda-benda langit itu masih nama-nama yang diwarisi oleh para ilmuwan muslim. Begitu luar biasanya dulu. Nah, ini yang ditinggalkan oleh umat Islam, oleh lembaga pendidikan kita. Nah, kita kepingin ini adalah sebenarnya sebuah doa ini. Ini monumen doa. Anak-anakku kalian harus Doanya ke langit. Doa ke langit. Setinggi Lihat alam semesta itu. Di sana Ustadz ada, kita sudah beli teleskopnya. Teleskopnya ya. Sudah ada di atas, nanti kita naik. Kita sudah ada podcastnya di ini yang kedua dari ketiga dari atas itu untuk podcast sehingga nanti anak-anak bisa Ada ruangannya. Ruangan. Kita sudah beli komputer yang lumayan lah, cukup mahal ya untuk sehingga nanti anak-anak melihat alam semesta, mereka bisa merekam langsung, lihat misalnya benda-benda langit, lalu mereka bisa juga bikin podcast dan seterusnya ya. Jadi ini adalah student center yang kita, Ini student center. Iya. Ini apa ini isinya ini? Ini student center itu ada isinya, di bawahnya kantin. Lantai 2 itu tempat display karya anak-anak. Di atas itu mereka untuk bisa saja untuk macam di sana untuk berkarya seni. Di sana ada ruang seni di atas nomor 3 itu. Jadi itu ada panggung kecil untuk mereka beratraksi juga ada. Nah, bahkan di sini kita bikin di samping itu Ustadz ada wall climbing. Student center dengan multifungsi pemanfaatan yang beragam. Pesantren berbasis riset. Antum melihatnya dari mana model ini, Set? Atau antum menciptakan sendiri lah kira-kira gitu? Gagasan riset itu kan yang sebenarnya memang misalnya ada hal yang menarik itu kampus riset kan keren ya. Ah iya betul. Kenapa dia menjadi luar biasa? Karena memang itu substansi dari proses pembelajaran sebenarnya. Oh. Meriset itu loh. Akan jadi masalah kalau kemudian tradisi riset itu kita tidak bangun sedini mungkin. Oh, oke. Ya. Ya, ya. Maka dia harus ditradisikan sedini mungkin pada anak-anak kita. Apa sih substansinya riset itu? Ya tadi kepedulian, kepekaan, kemudian pengamatan ya, kemampuan dia membangun rasa ingin tahu yang luar biasa, dan kemudian bagaimana mencari solusi atas setiap persoalan. ya. Dan yang paling tidak kalah pentingnya itu Ustaz, tradisi belajar dalam konteks membaca. Anda nggak mungkin meriset kalau Anda nggak membaca. Tradisi membacanya itu Membacanya itu yang penting. Dan sana membaca, menulis. Jadi riset itu sesungguhnya menggabungkan sekian keterampilan. Udah pasti literasi. Mana ada orang bisa meriset tanpa literasi, tanpa menulis, tanpa berpikir, tanpa kemudian berkomunikasi. Jadi semua skill apa yang disebut dengan keterampilan abad 21 itu bisa diselesaikan dengan satu cara. Apa? Tradisi riset. Oh iya ya, dia semua ya. Iya, communication, critical. Itu hanya bisa dilakukan dengan riset. Nah, antum desainnya itu dari mana maksud saya? Di tingkat menengah kan masih belum banyak ini. Iya. Antum desain sendiri atau cari sendiri atau gimana? Iya. Atau modifikasi atau gimana? Sebenarnya kan sudah populer namanya project based learning kan? Iya, oke. Project, tetapi itu tidak dilaksanakan secara cukup dalam dan serius di sekolah-sekolah kita lah, di madrasah kita.
Iya, itu menjadi bahan pembicaraan, tetapi masih dalam menjadi bahan pembicaraan Konsep saja. lah ya. Masih konsep aja. Karena itu memang merepotkan kalau kita ini. Apalagi Iya. di awal-awal. Belum polanya seperti apa ya. Buat anaknya, buat gurunya juga. Gurunya juga, semua pada stres. Nah, tetapi itu harus kita lakukan. Nah, pengalaman kami, itu mungkin untuk anak-anak, itu di tahun pertama dia stres. Pasti. Iya. Tapi begitu semester 8 dia sudah biasa. Oh. Di awal iya, Ustaz. Jadi Di awal iya. perlu penyesuaian, Perlu tapi penyesuaian. 1 tahun udah mulai bisa udah lah ya. biasa dia Udah dia biasa ya. peka, dia bahkan sudah rencana nanti tahun depan saya akan meriset ini. Oh. Dia sudah melihat, oh saya perlu mengumpulkan bacaan apa ya. Ya. Jadi ini sesuatu yang penting yang kadang kita kayak terhalang oleh hijab gitu loh, oleh tabir. Oh, itu sesuatu yang sulit. Kayaknya nggak mungkin anak SD, anak SMP melaksanakan itu. Iya, itu ada Pikiran- underestimate itu loh. Pikiran-pikiran itu yang membatasi kita untuk bergerak, untuk melakukan itu. Padahal itu sangat amat penting. Ini bangunan apa ya? Ini menarik masjid. juga ini. Oh, masjidnya Ini masjid. menarik juga ini Nah, konsepnya. iya, orang bilang loh kok nggak ada menara. Nggak ada menara, Saya nggak bilang ada- begini, Ka'bah itu dia segi 4. Nah ini inspirasi dari Ka'bah. Kiblat kita ibadah itu kan Iya. Ka'bah. Nah ini adalah mimpi inspirasi dari bentuk Ka'bah itu sendiri, kubus. Makanya segi 4. Oh, ini segi 4 ini ya. Bahkan kan kalau Kubah kan bukan dari Arab kan? Iya, betul. dari Eropa. dari Yunani, dari Romawi, dari Persia gitu. Betul. Nah, jadi tapi kita mengatakan itu tidak baik, enggak, ini supaya beda aja. Supaya beda aja. Likai akhor. Ya. Oke. Apa kegiatan pengembangan Jadi, spiritual di sini nih? Sebenarnya kita tahu bahwa masjid adalah pusat dari spirit pesantren itu kan. Sebenarnya bagi kami di pesantren saya Ibu ini, Ustaz, tidak ada yang tidak spiritual. Tadi saya bilang, bahkan matematika itu sangat spiritual. Oke. Belajar MIPA itu sangat spiritual. Kenapa? Ya. Karena itu perintah agama. Ya. Kalau kita melakukan sesuatu itu dengan dasar perintah agama, ini kemauan Quran misalnya, karena terlalu banyak Al-Quran berbicara tentang alam semesta, bahkan lebih banyak Al-Quran berbicara tentang alam semesta ketimbang tentang sholat, puasa. Ya. Dikumpulin semua ayat-ayat tentang ibadah, itu masih jauh lebih sedikit tentang ayat tentang alam semesta. Lebih banyak berbicara alam semesta. Iya, bahkan ada orang yang menghitung. Ada berapa sih ayat yang bicara tentang sholat, puasa, ibadah itu? La tazidu min mi'atin wa khamsina ayat. Nggak lebih dari 150 ayat. Dan itu nggak sampai 3%. Oke. Sekitar mungkin 2,30-an. Ya. Ayat. Nah, sementara ayat-ayat tentang alam semesta itu ribuan jumlahnya. Oke. Tetapi ini yang diabaikan oleh kita. Jadi, kenapa justru kita mengabaikan ayat-ayat yang Quran lebih banyak bicara tentang itu? Tapi kita hanya fokus pada ayat 2, sekian persen itu, nggak sampai 3% itu. Ini kan persoalan. Nah, maka pendekat kita sangat spiritual. Masjid ini adalah wujud dari bagaimana MIPA itu. Kita bangun ini kan kalau kita pertimbangkan bagaimana bentuknya, fondasinya, kemudian atapnya, semuanya itu kan ini membutuhkan MIPA ini, kemampuan MIPA. Iya, betul. Matematikanya. Jadi sangat spiritual sesungguhnya pelajaran. Makanya Rasulullah itu berbicara tentang apa yang beliau sampaikan itu dengan mengatakan, aku ini dan nabi-nabi sebelumku itu karajulin bana baitan. Seperti seseorang yang membangun rumah. Fa ajmalaha wa ahsanaha. Dia membangun dengan sebaik-baiknya. Bahannya diperhitungkan, bentuknya diperhitungkan, desainnya diperhitungkan, dan seterusnya. Jadi bayangkan Rasulullah menggunakan metafor bangunan untuk menjelaskan pesannya itu. Artinya bangunan itu pun sangat spiritual. Ya. Jadi bukan hanya fungsinya sebagai masjid, tempat kita sujud, tetapi kan sesungguhnya kullu ardin masjidun. Dimanapun bagian bumi adalah tempat sujud. Artinya kita nggak boleh lepas dari mengingat Allah di sana. Itu aspek spiritual yang kita bangun. Maka ketika anak-anak belajar air, belajar batu-batuan, ini enggak. Kalian belajar
ayat-ayat Allah, bukan Ya. sekedar belajar batu. Nah, kesadaran itu yang pelan-pelan kita tumbuhkan. Sehingga sains kita itu, proyek mereka, peradaban kita itu peradaban berdasarkan tauhid. Kemanfaatan manusia. Bukan untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Ya. Kapitalisme itu kan persoalan di sana. Mereka membantu kita membuat macam-macam ini HP dan seterusnya. Tetapi kapitalisme juga tidak kalah kuatnya. Sehingga apa yang terjadi? Harganya mahal. Dan itu menjadi kita hedon. Terus barang bermanfaat masih bisa dipakai tapi dibuat supaya dia tidak bermanfaat. Supaya kita membeli lagi barang baru. Ini kan sesuatu yang bagi saya kalau basisnya adalah ibadah, maka mestinya kita tidak memproduksi barang yang tujuannya itu. Ya, kita mesti mendapatkan keuntungan duniawi, itu manusiawi. Tapi ketika berlebihan dan akhirnya kita ujungnya itu merusak bumi karena perlu material yang dari bumi kan, maka ya itu malah menjadi kontraproduktif terhadap gagasan kita bagaimana sebagai khalifah itu menjaga alam semesta ini. Kita manfaatkan, itu penting, tetapi yang tidak boleh merusaknya. Ini gedung apa nih, Ustaz? Ini kita sekarang di asrama, Ustaz. Oh, di asrama ini ya? Tapi ini asrama putri. Kita Komplek ada asrama putri lah ya? putra di sana. Di tengahnya nih rumah mudir. Oh, Jadi membatasi antara asrama putra dan putri. putra dan putri. Nah, kita Ini sekarang di asrama putri. landscape-nya dibuat memang nggak semua gedung ya? Hah? Iya. Landscape-nya itu dipertahankan ya, Iya, pohon-pohon itu landscape ya. pohonnya ini karena kan anak-anak tuh kita tuh at the end kan merasa nyaman di bawah pohon. Iya, Penggambaran surga itu kan lebih banyak dengan pohon ketimbang rumah kan. pohon iya betul. Sedikit ada tentang misalnya kasur tetapi lebih banyak itu tentang alam kan. Air yang mengalir, pohon, buah-buahan dan seterusnya. Ini asrama satu kamar berapa orang? Ini ada 6 rata-rata ya. Kalian 6 orang. 6 orang ya? Iya, jadi luasnya sekitar 4x8. Oh, 4x8. Ya, sekitar 4x8. Ini rumah panggung, Ustaz. Jadi jati ada katakanlah sekitar 6 ruangan semacam ini. Ada kita juga bangunan ruangan di sana untuk kita nyebutnya bungalow ya. Ya. Nah, itu untuk santri putri juga. Apa kegiatan mereka ini, para santri ini? Dari awal pagi bangun sampai bangun pagi lagi? Ya, jadi hampir sama dengan pondok pesantren. Ada beberapa hal yang kita coba desain sesuai dengan kebutuhan. Standar anak-anak bangun tergantung biasanya setengah jam sebelum subuh. Itu sudah mulai dibangunin. Ya kecuali ada yang mau bangun sholat tahajud silakan. Tetapi standar kita mulai start bangun itu adalah setengah jam sebelum subuh. Sebelum subuh. Waktu subuhnya kan kadang berbedanya setengah jam itu antara satu bulan itu dengan bulan yang lain itu atau mungkin 1/4 jam. Jadi kita atur semacam itu. Setelah subuh itu subuhnya berjamaah di masjid. Wajib kami 5 waktu itu harus jamaah di masjid. Lalu setelah subuh itu kami ada sesi pertama yang tadinya ilqaul mufradat itu kami ganti menjadi satu sesi mata pelajaran. Sesi ya pelajaran. Iya, pelajaran satu hisoh. Satu hisoh 40 menit lah. 40 menit. Itu habis subuh. Jadi terutama yang terkait dengan ada hadis, ada mahfuzat, ada hal-hal yang lebih menggerakkan anak, jadi bersuara dan seterusnya. Ada tafsir, saya sendiri tafsir saya sering aja, tapi tahun ini saya mulai mantik gitu ya. Lalu habis itu mereka kemudian membersihkan. Lari dulu, lari 3 putaran ya sekarang ya, 3 putaran lapangan itu. Kenapa harus lari? Anak ini harus bergerak, apalagi perempuan itu agak jarang kan mereka santri putri ini. Jadi kami ada mewajibkan mereka bergerak dengan cara apa? Lari itu 3 kali putaran lapangan itu sudah lumayan. Mereka sedikit ngos-ngosan. Jadi darahnya mulai naik, oksigennya lebih banyak masuk, dan mereka darahnya mengalir dan
lebih segar ketika dia lari. Nah, habis lari barang 3 kali putaran mungkin sekitar 3 sampai 5 menit, nggak masalah. Nah, setelah itu mereka membersihkan semua area ini, kita bagi menjadi dengan sejumlah santri sehingga setiap pojok dari tempat ini harus dibersihkan. Itu 2 kali sehari, itu pagi tadi habis subuh setelah mereka lari, dan nanti sore habis sholat asar. Nah, habis itu mereka siap-siap. Ada yang mandi, ada yang mungkin melanjutkan sedikit olahraga jika mereka mau, ada yang nyuci kalau cewek dan seterusnya. Nah, nanti jam 7 itu dapur sudah dibuka. Jam 7 dapur sudah dibuka, mereka makan, sarapan. Lalu nanti jam 7.30 itu bel untuk sholat duha. Kita mewajibkan anak-anak sholat duha. Jadi mereka sholat duha 7.30, 7.45 mereka harus sudah ada di lapangan. 15 menit sebelum masuk kelas itu mereka harus ready di depan, di halaman. Di halaman sebelum sekolah nanti kelas ya, menyebar ke kelas kelas masing-masing. Apa yang kita lakukan? Mungkin ada menyampaikan sesuatu yang penting saat itu, atau setidaknya nanti ada informasi taujihad atau itulah taujihad ringkas. Kami nyebutnya welcome morning. WM. Apel pagi lah ya, kira-kira gitu. Tapi nggak kayak apel, lebih kepada ini. Mungkin ada yang juara, itu ada punya karya apa, diberitahu. Jadi ada semacam pengumuman. Bahkan kami sekarang itu pilih anak-anak menyampaikan quote every day. Jadi ada semacam quote yang disampaikan oleh anak-anak itu. Ada macam sih, ada sekarang kita bikinnya itu kumpul dengan coach. Setiap kelas ada coach di kita itu. Coach itu ngamati aja kelas setiap hari. Dia nggak ngajar, tapi membantu guru yang ngajar, mencatat apa masalah anak-anak itu. Biasanya coach ini harus ada waktu ngobrol dengan anak-anak. Nah, itu kita gunakan, ada waktu dia bersama anak-anak. Barang-barang 5-10 menit dia nanya apa masalahnya dan sebagainya. Nah, dia masuk jam 8 sampai jam 8 baru mulai masuk kelas. Nah, ini juga tujuan kami, terutama bagi guru-guru yang tidak tinggal di pondok, itu ada waktu mereka ngurus keluarga. Kalau mereka harus datang pagi itu kasihan mereka juga. Ada anak yang harus diurusi, ada suami yang harus diurusi dan seterusnya ya, atau istri yang harus diurusi juga. Jadi ada waktu mereka untuk itu. Jangan sampai mereka ngajarin anak orang tetapi nggak sempat ngurus keluarga. Nah, jadi kenapa kita memilih masuknya siang hari, agak siang itu. Tetapi tadi ada jam atau 1 jam yang kita majukan pada habis subuh itu. Yang itu ditangani oleh guru-guru yang tinggal di asrama. Sampai jam berapa itu? Dari jam sampai jam 12 zuhur. 12.05 menit biasanya itu sudah selesai. Itu ada beberapa hisoh ya. Nanti sholat jamaah bersama zuhur. Lalu kemudian sekarang kita, antum tahu kita ada namanya kegiatan diari Quran. Dengan metode yang kita buat namanya metode Batasa. Yang tadi ujungnya itu adalah literasi. Selama ini Quran itu hanya dibaca hurufnya menurut saya. Makhrajnya benar, itulah sebagian besar kita. Mereka tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran itu. Nah, kami menciptakan metode supaya mengajinya berbeda. Gitu. Ada mengaji standar untuk makhraj itu ada juga sesinya, tetapi kita tambahkan satu kegiatan 15 menit setelah zuhur. 15 menit setelah zuhur. Anak duduk membaca Al-Quran. Membaca Quran dan dengan kita siapkan bahannya. Ada readingnya sedikit, penjelasan dari ayat itu, lalu nanti anak-anak diajar berpikir apa kalimat atau kata kunci dari ayat ini, apa gagasan intinya. 15 menit. 15 menit. Dan itu 1 ayat saja. Seminggu itu berarti. Karena nanti hanya 4 kali dalam seminggu. 4 hari kita gunakan. Di hari terakhir itu mereka nulis semua yang mereka pikirkan. Jadi mengaji kita itu membangun kemampuan bicara karena dia harus menyampaikan kenapa dia memilih kata kunci ini misalnya. Terus dia berbicara apa gagasan yang dia dapatkan, ada inspirasinya. Lalu dia berbicara tentang action apa yang harus dilakukan, amalnya seperti apa. Jadi ada dia berimajinasi juga, membayangkan dia melakukan itu. Jadi makan siangnya kapan? Untuk membangun literasi itu benar-benar untuk kemampuan berpikir anak-anak diasah di sana. Berbicara ada, menulis ada, berimajinasi ada. Dengan mengaji. Jadi ini model mengaji yang alhamdulillah banyak sekali sekolah-sekolah di Jawa yang menggunakan buku kita itu.
Yang sekarang alhamdulillah sudah cetakan ketiga ya. Dan itu salah satu yang kami syukur, metode ini pelan-pelan bisa diterima sebagai salah satu alternatif model mengaji. Yang membangun peradaban tadi, membangun tradisi berpikir, tradisi berkarya dan seterusnya. Habis dari Quran? Oke, habis dari Quran, lalu kemudian ada satu hisoh biasanya. Siang? Makan siang dulu? Oh iya, makan siang. Makan siang 1/4 jam, itu masuk lagi kelas. Ada satu masuk kelas lagi siang ya? Satu hisoh untuk belajar. Sampai jam? Sekarang ini, tahun ini kita mulai, dulu kita anak ada tidur wajib siang. Sekarang itu tidak, ada satu hisoh tapi ada waktu kesempatan istirahat sebelum asar. Ada sebelum Cuma asar, malamnya kita kosongkan. Dulu kita ada malam. Ini kita coba pendekatan baru karena setelah melihat perkembangan anak-anak. Jadi siangnya itu tidak ada istirahat siang. Tidak ada tidur nanti siang. Kita tambahkan jam belajar untuk termasuk mungkin nanti pembimbingan. Nah nanti malamnya nggak ada hisoh, tetapi anak belajar bebas dengan pendampingan. Ya kita dulu namanya muwajah ya. Muwajah dengan Ustadz lah. Jadi malam muwajah dengan Ustadz. Jadi mereka bebas mempelajari apa saja. Sampai jam berapa itu muwajah malam? Jam 9.30 harus sudah. Jam 9 sudah selesai. Ya. Jam 9 tok, nanti ada waktu 9.30 buka kantin. Lalu jam 10 harus sudah tidur. Jam 10 nanti sudah harus tidur. Dicek oleh pengurus kamar, di absen, dan berdoa bersama. Tidur. Jam 10 tidur. Nanti bangun kembali lagi seperti biasa. Ini ruangan namanya? Ya Ustadz, ini adalah gedung student center. Ya. Yang di dalam gedung ini ada kantin di sini. Oh, ini kantin. Ini kantin. Di bawah lantai ini bawah nanti ini kantin. tempat ada meja-meja kayak gini untuk anak-anak duduk, makan apa. Di sini untuk kebutuhan ada kue, ada kebutuhan. Kita kecil karena kan siswa kita nggak terlalu banyak. Jadi ini tuh kebutuhan koperasi lah untuk. Kalau kita di Mahat tuh koperasi. Koperasi pelajar. Koperasi pelajar ini mereka makanan ringan gitu. Makanan ringan ada di sini, terus bahan-bahan kebutuhan pulpen, sarung apa dan lain sebagainya kita di sini lakukan. Dan ini di sini untuk kantin, tetapi ketika kantin nggak aktif bisa jadi kelas juga. Jadi kita multifungsi atau kegiatan lain silakan ya. Jadi semua bangunan itu konsepnya multifungsi Ustaz di sini. Ya. Ini untuk menyimpan alat-alat musik anak-anak di sini nanti. Ini di sini berarti ini studio musik. Saat nanti anak-anak menyimpan alat musik mereka di sini. Ketika mereka mau beraksi ini dibuka. Mereka bisa di sini ada yang nonton. Oh, ini kayak ruang pertunjukan, ruang macam-macam lah ya. Ini pagelaran. Kan show-nya karena showroom anak-anak lah. Untuk karya mereka nanti bisa di tanah sini ada pameran. Pameran segala macam lah ya. Ya di sini. Oh iya. Ini rooftopnya ya. Kita di sini aja deh. Iya. Ya. Ini yang nanti paling atas. Ya ini nanti untuk seni anak-anak kaligrafi atau nyimpan barang warna di sini. Salah satunya di sini itu ruang podcast. Baru di sana paling atas itu adalah observatorium. Ada sudah kita ini ya. Oke, saja Bang. Semua kurikulum pendidikan pengajaran ini alumni yang pengen diharapkan itu seperti apa profilnya? Dia harus nyambung dengan visi misi kita. Kami nyebutnya filosofi ya. Jadi ketepatnya kami menekankan filosofi pendidikan kita. Apa itu? Manusia khalifah. Manusia khalifah itu apa? Dia beribadah dengan berzikir. Sholat, puasa, dan seterusnya itu ibadahnya. Kemudian ibadah kedua dengan berpikir. Dan kemudian ketika beramal soleh, berkarya. Itu amal soleh. Dan ini adalah sebenarnya kita formulasi dari ayat Ali Imran 190-91. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Apa itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Itu zikir. Zikir. Jadi manusia khalifah itu dia berzikir, dia beribadah, ibadah-ibadah ritual mahdoh itu harus di ini. Lalu kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal
berpikir tentang ciptaan Allah dalam semesta ini. Menjadi ulul albab itu 3 kriterianya setidaknya di ayat ini. Berzikir tentang Allah, berzikir, lalu berpikir tentang alam semesta ciptaan Allah, lalu kemudian berkarya. Dari mana berkarya itu? Ujung ayat itu kan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ma rabbana ma khalaqta hadza batila. Kita berpikir tentang alam semesta ini sampai kita memastikan memang nggak ada yang sia-sia dari apa yang Allah ciptakan ini. Dan kata-kata itu hanya bisa keluar dengan sungguh-sungguh kalau orang tahu benar manfaatnya. Artinya apa? Dia riset itu. Oh, daun ini apa ya? Oh, ternyata gini fungsinya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Lalu dari itu kita tahu, oh manfaatnya itu ini. Dan itulah yang menjadi basis karya kita. Oh, pohon ini untuk ini. Ternyata kalau Anda ingin terbang, itu lihat burung. Oh, begini caranya. Bagaimana menciptakan alat mesin yang meniru burung itu. Itulah ma khalaqta hadza batila di sana. Oh, ada besi yang Allah ciptakan, yang bisa digunakan. Jadi berkarya itu adalah ujung. Atau apa yang kita sebut dengan al-muhsinun. Atau di beberapa hal saya bilang ada 2 sayap orang beriman itu apa, atau orang muslim itu apa. Yang 2 sayap itu, pertama sayap keimanan, kedua sayap amal saleh. Ada puluhan ayat yang menggabungkan 2 hal ini. Alladzina amanu wa amilus sholih. Itu diulang berkali-kali. Bahkan tanda orang-orang yang ahsanu taqwim itu kan apa? Summa radadnahu asfala illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi bahkan di ayat Al-Bayyinah itu ada istilah khairul bariyah. Makhluk terbaik. Siapa itu? Innal walladzina amanu wa amilus sholihat ulaika khairul bariyah. Jadi beriman ini itu hanya 1 sayap. Anda nggak bisa terbang dengan 1 sayap. Anda harus beramal soleh. Itu sayap kedua. Sebaliknya Anda nggak bisa hanya beramal soleh tanpa sayap keimanan. Jadi anak-anak sayang ibu ini, itu dia harus benar-benar mewujudkan kata-kata yang sering kita dengar ini. Beriman dan beramal soleh. Bentuknya apa? Berkarya. Selama ini melahirkan peradaban. Peradaban itu adalah amal soleh. Itu loh. Bahasa lain dari peradaban adalah amal soleh. Sudah berapa alumni berarti selama ini? Ya alhamdulillah kita alumni kita memang kita kan jumlahnya nggak banyak Ustaz. Untuk aliyah apalagi kita sekarang ini kemarin terakhir 3 angkatan ketiga ya. Baru angkatan ketiga berarti. Ketiga yang tamat itu pun jumlahnya tidak. Ini yang keempat sekarang ini. Sekarang keempat. Sekarang keempat. Yang ketiga ini alhamdulillah sudah ada yang di UGM, ada yang di Malaysia, ada yang di arsitek dia ngambil itu beasiswa di Australia. Ada yang di UNJ di apa namanya di manajemen pendidikan, ada yang di seni. Jadi tahun ini ada yang lolos 2 di UI dan kita lagi nunggu pengumuman nanti. Ada yang di IAIN juga banyak dan mereka ngambil ada di ekonomi Islam dan seterusnya lah. Jadi apa namanya kami pelan-pelan melihat apa yang kita bayangkan tentang gagasan pesantren ini untuk melahirkan peradaban itu lahir dari anak-anak kita itu ya kita ikut berkontribusi lah. Semua sekarang lembaga pendidikan banyak yang mengarah ke sana dan kami ikut mengambil bagian dalam proses itu. Jadi kalau jumlah santri mulai pertama dulu berapa? Kita 13 anak. Mulai 13. 13 awalnya itu. Awalnya sampai sekarang berapa kalau sekarang sudah 193. 193. Dan memang kita batasi Ustaz karena tadi ya kita ingin ini tidak sumpek, dia harus agak lega. Kalau kita mau nambah, kita harus nambah tanah dulu baru kita nambah santri. Ya. Konsep bangunannya, landscape-nya mesti banyak pohon soalnya. Mesti banyak pohon, ada tempat banyak anak duduk dan seterusnya. Ustaz Jamal, terakhir nih. Apa visi ke depan ini ya? Pengennya antum ini seperti apa sih pesantren sayang ibu ini? Ya, untuk mewujudkan visi tadi manusia khalifah itu Ustaz. Maka sebuah lembaga pendidikan dan sayang ibu ini kami bayangkan ke depan dia punya harus lab yang sangat representatif. Dia punya
perpustakaan yang sangat representatif. Oh ya, karena dia harus Bisa- banyak baca Iya, ya. harus banyak baca, dia harus meriset dan Riset seterusnya. ya. Memang ada IT sekarang, tetapi banyak juga negara-negara maju bahkan eh, pengalaman mereka tidak cukup efektif itu. Google PDF book atau electronic book itu tidak terlalu efektif. Oke. Sehingga beberapa negara berhenti pakai misalnya PDF book ya atau electronic book. Kenapa? Karena bahan-bahan hands-on yang melibatkan anak secara fisik itu jauh lebih efektif. Ya. Dia mengalami langsung proses-proses itu. Jadi itu tetap kita butuhkan, termasuk IT tentu saja, karena anak-anak kita akan berhadapan dengan itu semuanya. Dia harus bisa memanfaatkan AI. Mungkin bulan depan kami akan ada pelatihan AI untuk guru-guru dan memanfaatkan AI untuk proses pembelajaran juga. Ini sesuatu yang menjadi mimpi kami itu ya. Jadi harapannya anak-anak ini, kami saat ini tidak berpikir punya universitas, Ustaz. Kami berpikir menyiapkan anak-anak yang menembus perguruan tinggi yang baik-baik itu loh. Supaya udah kita fokus menyiapkan generasi aja. Menengah lah ya. Menengah, dan kemudian mereka terbang ke sana kemari, mengisi pos-pos penting di manapun di dunia ini, menjadi seorang khalifah yang berzikir, berfikir, dan berkarya itu. Itu yang kami harapkan. Dia mungkin nanti ke Eropa, ke Cina sekarang kan, ke Amerika, kemanapun, ke Australia, kemanapun pusat-pusat peradaban itu, dan mungkin nanti negara-negara Arab. Kami ya ada anak-anak juga yang kepingin ke Al-Azhar, ke Madinah, tetap kita fasilitasi. Ada yang hafiz, ada yang ini. Kebutuhannya apa? Anda tahu ya, kita hafiz, kita datangkan guru tahfiz. Jadi intinya kami kepingin peradaban umat Islam yang dulu begitu luar biasa memberi sumbangsi kepada manusia ini, kebermanfaatan bagi manusia ini, kita capai lagi gitu loh. Dan siapa yang mencapainya ya? Salah satunya dari anak-anak kita, bersama teman-teman lain juga yang berjuang di berbagai tempat di seluruh dunia ini. Masya Allah, tabarakallah. Amin, insyaallah. Barakallah, Ustaz Jamal. Mudah-mudahan antum, pimpinan guru-guru di sini selalu sehat. Ini anak-anak juga semakin semangat melakukan riset ya. Ini pesantren alam riset. Mungkin nggak banyak ya pesantren di Indonesia yang berbasis riset. Ini saya nemu satu unik sekali. Ini mudah-mudahan dari sini nih akan lahir para cendekiawan Muslim yang bisa membangun peradaban. Syukran jazilan, Ustaz Ilaliko ya. Insya Allah. Luar biasa, syukran jazilan. Terima kasih Pak Akbar atas kehadiran antum. Ini juga sebenarnya memberi semangat, mengingatkan kembali kepada mimpi-mimpi kami, dan kita tahu orang menunggu juga hasil dari mimpi ini. Betul. Dan insya Allah ini menjadi jalan silaturahmi kita dengan teman-teman yang lain juga. Terima kasih. Salam ana buat semua teman-teman dimanapun. Syukran jazilan. Syukran jazilan. Ilaliko. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.